Sheila terkejut. Dia tidak berharap Vano secara pribadi akan datang untuk memberitahunya ini. Tapi sebagai gantinya, kamu harus berjanji padaku untuk merawat tubuh Kinan dengan baik. Jika tidak, aku tidak akan ragu untuk menahan tubuhmu di luar keinginanmu. Mengerti? Vano bertanya dengan dingin. Sheila mengangguk agak kosong. Aku mengerti, baiklah. Setelah dia mendapatkan jawaban yang dia inginkan, Vano berbalik untuk pergi. Sheila penasaran, dia datang jauh-jauh hanya untuk mengatakan itu padanya. Untuk beberapa alasan, gadis itu merasa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Namun, sepertinya itu tidak membuatnya khawatir. Selama dia tetap berada di tubuh Kinan, setidaknya Vano tidak akan membiarkan bahaya fatal menghampirinya. Namun demikian, dia tahu perlindungan yang dia miliki terhadapnya diarahkan pada tubuh Kinan dan bukan dia. Faktanya, dia yakin bahwa, jika perlu, dia akan mengorbankannya tanpa berpikir dua kali untuk melindungi Kinan jika situasinya seperti itu. Dia adalah ketidaknyamanan kecil yang kebetulan menyandera tubuh Kinam. Untuk beberapa alasan, pengetahuan itu membuat Sheila kesal. Sekali lagi, dia mulai iri pada Kinan karena dia tahu tidak ada pria yang akan memperlakukannya seperti Vano memperlakukan Kinan. Kembali ke kamar yang remang-remang, Kinan menggerakkan tubuhnya yang meringkuk di tempat tidur. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat, membasahi kasur. Tubuhnya sangat lemah, gerakan terkecil akan menguras semua energinya. Kinan tidak menyangka bahwa setelah menghindari kematian, ada siksaan yang lebih besar yang menunggunya. Kemarin, pria itu menghindari laras senjata di saat-saat terakhir. Peluru itu menyerempet pelipisnya dan akhirnya bersarang di dinding di belakangnya. Namun, pria itu menembaknya dengan obat terlarang. Menurut pria itu, obat itu akan aktif setiap malam, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit yang begitu hebat sehingga orang lebih memilih kematian untuk menyelesaikannya. Kinan menyadari pria itu tidak berbohong. Dia telah menderita melalui rasa sakit sepanjang malam. Jika bukan karena pengalaman pribadinya, dia tidak akan tahu obat menakutkan seperti itu ada di dunia nyata. Namun, dia tidak memohon belas kasihan. Ya, rasa sakitnya tak tertahankan tetapi dia tidak menyerah. Dia tahu itulah yang ditunggu pria itu, untuk memaksanya mengungkapkan lokasi kristal energi. Fakta bahwa Kinan benar-benar tidak tahu lokasinya, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan memberitahu pria itu. Tidak ada yang bisa mengancamnya, dia lebih suka menderita melalui siksaan daripada memberinya kepuasan. Paling buruk, dia akan mati dengan pengetahuan dan jejaknya akan mati bersamanya. Pintu kamar perlahan didorong terbuka dan pria itu masuk. Dia memandang Kinan yang berjuang dan dia berkata dengan geli, "Aku terkejut kamu masih tidak mau menyerah. Obat yang aku berikan kepadamu telah menghancurkan bahkan orang militer yang paling tangguh sekalipun." Kinan memberinya tatapan dingin. "Jika kamu di sini untuk mengambil nyawaku, lakukan dengan cepat. Aku bosan dengan percakapan ini denganmu." Pria itu tertawa terbahak-bahak. "Sepertinya aku meremehkan sikap keras kepalamu." Sejujurnya, Kinan benar-benar membuat pria ini terkesan. Dia awalnya berpikir beberapa ketakutan dan siksaan bisa membuat Kinan menyerah karena dia seorang wanita. Namun, bahkan setelah siksaan yang begitu hebat, dia masih tak tergoyahkan. Itu sangat mengejutkan pria itu. Namun, tidak ada yang bisa bertahan dari keterampilan penyiksaannya, jadi dia mengambilnya sebagai misi pribadinya untuk menghancurkan Kinan. "Nona Aditana, siksaan kemarin hanyalah permulaan. Anda sebaiknya mempertimbangkan kembali pilihan Anda. Jika Anda bersedia mengungkapkan semuanya kepada saya, maka saya akan memberi Anda suntikan melalui hati Anda. Perdagangan yang adil, bukan?" Pilihan pria itu bermuara pada mati sekarang atau mati nanti, itu tercela dan kejam.
Kesediaan pria itu untuk mempermainkan kehidupan manusia lain akan membuatnya memenuhi syarat sebagai iblis. Dia tidak menghormati kesucian hidup. Kinan menatapnya dengan dingin. Bahkan setelah malam siksaan yang sesungguhnya, harga dirinya tetap utuh. Tidak ada apapun di dunia ini yang akan menjatuhkannya. Lagi pula hidupku ada di tanganmu, jadi lakukan sesukamu, kata Kinam tanpa rasa takut. Tapi aku harus memperingatkanmu, jika aku masih hidup setelah semua ini, kamu akan menyesalinya selama kamu masih hidup. Lagi pula, dia bukan orang suci. Bagaimana mungkin dia bisa memaafkan pria yang tidak hanya menyiksanya tetapi juga datang untuk hidupnya? Pria itu terkejut. Kinan tidak takut dengan siksaannya tetapi masih memiliki keberanian untuk mengancamnya sebagai balasannya. Jangan banyak bicara. Dia mengoceh dengan ejekan, sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman Kinan. Sekali lagi, mengapa dia begitu? Nona, seperti yang Anda katakan, hidup Anda ada di tangan saya. Bukankah menguntungkan Anda bekerja sama dengan saya? Apakah Anda tidak takut mati? Kamulah yang harus takut jika kematian tidak menuntutku, Kinan memperingatkan sambil menatap matanya. Bibirnya melengkung membentuk seringai. Kamu akan melihat. Wajah pria itu menggelap. Sepertinya kamu belum menerima pelajaran dari siksaan kemarin. Sudahlah, karena tidak ada orang di bumi yang tidak bisa aku hancurkan. Kamu sedang melihatnya sekarang, ejek Kinan. Pria itu tiba-tiba menarik dagunya dan menatapnya dengan geli. Kamu berani berbicara kembali kepadaku pada saat seperti ini? Nona, pujian adalah tempat yang tepat. Kamu adalah wanita yang mengesankan, pasti salah satu dari jenisnya. Kamu juga orang pertama yang berani memperlakukanku seperti ini. Sayangnya, ini berarti kamu tidak akan hidup terlalu lama, jawab Kinan dengan nada yang sama agungnya. Pria itu terkejut sekali lagi dan dia tidak bisa menahan tawa. Menarik, sangat menarik, tapi tahukah kamu, menghancurkan orang sepertimu adalah hobi favoritku, jadi tolong jangan mengecewakanku. Kamu tidak akan kecewa. Sepasang mata jernih dan pemberani Kinan menatapnya. Untuk beberapa alasan, pria itu merasa mata Kinan sangat indah. Mereka jernih seperti cermin, mencerminkan keburukan dan keindahan manusia, namun tidak kehilangan keindahannya sendiri. Sayang sekali membunuh seorang wanita yang luar biasa. Sayang sekali dia jatuh ke tangannya. Sheila, ya? Aku akan mengingat namamu setelah kamu mati, kata pria itu sebelum pergi. Meskipun dia terkesan oleh Kinan, siksaan tidak pernah berhenti. Dia tidak mengirim Kinan makanan atau air sepanjang hari. Kinan menghabiskan sepanjang hari di tempat tidur, hanyut masuk dan keluar dari kesadaran. Dia telah mencoba mencari jalan keluar tetapi ruangan tempat dia ditahan sangat keras, dan ada penjaga di luar pintunya setiap menit sepanjang hari. Dia terlalu lemah untuk melawan. Dia tidak punya cara untuk mengirim bantuan. Mungkin dia benar-benar binasa di sana. Kinan tidak takut mati karena, pada akhirnya, tubuh itu bukan miliknya. Namun, dia akan bertahan karena dia menolak untuk membiarkan pria yang menyiksanya ini bertahan hidup. Dia membutuhkan seluruh ingatannya agar dia bisa membalas dendam terhadap pria ini setelah dia keluar dari sana. Sayangnya, harapannya untuk bertahan hidup begitu redup. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berkomitmen untuk bertaruh. Saat rencana terbentuk di benak Kinan, obat di tubuhnya mulai bekerja. Rasa sakit menembus setiap bagian tubuhnya, organ dalamnya terasa seperti ditusuk pisau berulang kali. Intensitas rasa sakit perlahan meningkat. Kinan melepaskan erangan sebelum menggertakkan giginya untuk diam-diam menderita melalui rasa sakit. Tubuhnya seperti dicabik-cabik, rasa sakitnya lebih tinggi dibandingkan kemarin. Mungkin kelelahannya telah memperkuat sensasi rasa sakit. Kinan mengatupkan giginya erat-erat dan keringat mulai mengalir dari setiap pori-porinya.
Tubuhnya bergetar hebat dan wajahnya pucat pasi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.